Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online kebangkitan Tuhan Yesus. Bagi saudara yang rindu memberi persembahan syukur Jumat Agung dan Paskah, dapat melakukan transfer melalui mobile banking atau internet banking atas nama GBI Philadelphia di nomor 025 068 1038. Mari kita memberi dengan sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita bersuka cita hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus kita hidup, amin. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagimu selama-lamanya Tuhan segala pujian dan syukur. Haleluya. Mari saudara sama-sama kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Katakan, Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Angkat suara kita katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ya Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan sumber keselamatan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan all the glory, all the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the
hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Katakan, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari saudara, angkat suaramu, angkat hatimu, nyanyikan. Segala pujian dan syukur, katakan, hanya bagimu, Yesus Tuhan. Dengan apa kami balas kasih-Mu, Tuhan? Ku balas kasih-Mu. Kami berikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Kemuliaan hanya layak bagimu. Ku
kita terus bersorak-sorai bagi Allah keselamatan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nyanyikan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, katakan iblis dikalahkan. Amin. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Mari lambaikan tangan kita sama-sama. Oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, katakan iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Oleh kesaksian kita, nyanyikan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Kita sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Kristus adalah satu-satunya harapan hidup bagi kita. Bukan hanya untuk hidup di dunia ini saja, tapi untuk hidup kekal selamanya. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness told through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine
The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Yeah. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. God, you are my living hope. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah online GBI Philadelphia Blessing Family. Hari ini saudara-saudara sekalian, umat Kristiani atau di seluruh dunia merayakan Paskah atau hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang atas kuasa dosa, kuasa maut. Saya percaya hari ini firman Tuhan akan menjadi berkat bagi hidup saudara semua. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini, untuk hari yang indah ini, hari Paskah, hari kebangkitan-Mu, di mana Engkau sudah menang atas kuasa maut, kuasa dosa, dan kami percaya kami semua hari ini bisa merayakannya, karena Engkau sudah bangkit Tuhan. Terima kasih juga hari ini kami bisa dengar firman-Mu, firman yang hidup, firman yang kuat, dan firman yang mengubahkan dan memulihkan hidup kami semua. Urapi hamba-Mu, diberkati semua umat-Mu juga pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Amin. Saudara, mari sama-sama kita lihat firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 5 sampai 6a. Firman Tuhan menyatakan demikian.
Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Saudara sekalian, peristiwa kebangkitan Yesus atau Paskah adalah peristiwa yang sangat penting sekali bagi umat Kristiani di seluruh dunia. Karena tanpa kebangkitan Kristus, maka sia-sialah iman percaya kita, kata firman Tuhan. Kita tahu peristiwa kelahiran Yesus atau peristiwa Natal sangatlah penting. Tapi tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, maka kelahirannya pun akan sia-sia, saudara sekalian. Saudara, ada seorang yang bernama Frank Morrison, saudara. Awalnya ia ingin menyusun sebuah buku untuk menyangkal akan peristiwa kebangkitan Kristus. Dia bilang, kebangkitan Kristus itu hanya hoaks, hanya halusinasi daripada murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga dia mulai menyelidiki di Alkitab dan fakta-fakta yang lain, saudara sekalian. Frank Morrison ini adalah awalnya seorang ateis, saudara. Tapi ketika dia menyusun buku tersebut, menulis tentang keraguan akan kebangkitan Kristus Yesus, tapi justru sebaliknya, dari sekian lama dia meneliti, menyusun buku tersebut, akhirnya saudara sekalian, dia menghasilkan buku yang membuktikan kebangkitan Kristus Yesus. Bukunya tersebut berjudul Who Moved the Stone? Siapakah yang memindahkan batu itu, saudara sekalian? Jadi saudara sekalian, bahwa kebangkitan Kristus itulah fakta sejarah, fakta historis, saudara. Nah, hari ini saya mau berikan sedikit gambaran bukti bahwa Yesus kita sudah bangkit. Yang pertama itulah kubur kosong. Ada orang bilang kubur kosong bukan berarti Yesus bangkit. Bisa saja kan kuburan orang lain. Tapi jelas sekali saudara sekalian, firman Tuhan catat yang masuk ke kubur itu bukan cuma satu murid. Tapi banyak murid yang masuk, beberapa murid yang sudah masuk ke kuburan tersebut. Dan tentu tidak mungkin salah. Satu salah ya mungkin, tapi beberapa orang salah kan tidak mungkin, saudara. Apalagi kubur ini jelas itu pada waktu miliknya namanya Yusuf Arimatea. Jadi jelas kuburannya, saudara sekalian. Ada juga orang bilang kubur kosong karena katanya tengah-tengah malam prajurit Romawi memindahkan mayat Yesus ke tempat lain. Saudara sekalian, jelas itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kubur Yesus itu disegel, saudara. Dan kalau ada orang yang membuka segel tersebut, maka ia akan dihukum oleh Romawi, saudara sekalian. Dan bisa saja para tentara Romawi bilang, ini mayat Yesus, ini mayat Kristus loh. Kami yang memindahkan tadi malam. Jadi, saudara sekalian, bisa disanggah. Tapi kita lihat tidak pernah ada sanggahan tersebut. Yang kedua, bukti Yesus sudah bangkit adalah penampakan Yesus. Ketika Yesus bangkit, saudara tahu, dia tidak menghilang. Tapi justru menampakkan diri kepada murid-muridnya berkali-kali selama 40 hari, saudara. Yang lihat bukan cuma 1-2 orang, tapi ada 500-an orang, saudara. Dan ini menarik. Yesus menampakkan diri bukan dalam roh, tapi dalam bentuk tubuh. Yaitu apa? Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu yang juga bisa disentuh. Makanya Yesus bisa menunjukkan bekas-bekas luka daripada penyalipan pada waktu itu, saudara. Dia bisa makan ikan bakar, saudara. Makan bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Jadi Yesus tidak menghilang. Dia tampakkan dirinya bersama-sama dengan murid-muridnya. Yang ketiga, bukti Yesus sudah bangkit adalah kenaikannya ke surga. Ada kurang lebih 500 pasang mata yang menyaksikan Yesus naik ke surga, saudara. Yang keempat, bukti Yesus sudah bangkit yaitu para murid ternyata diubahkan hidupnya. Wow. Kalau kita lihat, saudara, asalnya murid-murid itu penakut. Bahkan menyangkal Yesus, melarikan diri. Tapi setelah Yesus bangkit, kita lihat mereka begitu berani memberitakan Injil. Bahkan kita dengar Petrus berkhotbah, ribuan orang bertobat, saudara sekalian. Saya mau sampaikan, bahkan sebagian besar murid Yesus itu mati syahid, menjadi martir, saudara sekalian. Saya mau bertanya, mungkinkah orang mau mati syahid kalau ia tahu bahwa orang tersebut tidak bangkit-bangkit? Sudah mati, saudara sekalian, dan benar-benar mati. Apakah ada orang tersebut mau mati syahid? Saya rasa tidak ada yang mau mati konyol, saudara sekalian. Mereka mau mati syahid, menjadi martir, karena mereka tahu
Yesus sudah bangkit. Bukti berikutnya bahwa Yesus sudah bangkit adalah gereja Tuhan berdiri. Saudara sekalian, pada waktu itu sangat nyata bahwa sesuatu yang sangat besar dan luar biasa telah terjadi yang menyebabkan iman Kristen pada waktu mengalami keledakan pertumbuhan. Wow, di kota yang sama di mana Kristus telah disalib dan dikebumikan, mulai dari Yerusalem hingga seluruh kekuasaan Romawi, saudara. Saudara tahu, iman Kristen menjadi agama yang sangat berpengaruh sekali pada waktu itu, saudara sekalian. 3.000-an orang bertobat pada hari Pentakosta. Itu dahsyat sekali, saudara. Dan sekarang ini kekristenan, Kristen dan Katolik merupakan agama yang terbesar di dunia. Kalau Yesus tidak bangkit, maka gereja Tuhan nggak bisa berdiri pasti, saudara. Yang berikutnya adalah bukti Yesus sudah bangkit adalah ibadah jadi hari Minggu, saudara. Kita tahu sama-sama, Sabat bagi orang Yahudi itu dianggap sebagai hari di mana umat Israel menyembah kepada Allah, yaitu hari Sabtu, saudara. Namun, kalau kita lihat, kebangkitan Kristus telah mengubah konsep ini, saudara. Kristus bangkit pada hari pertama, yaitu pada hari Minggu. Dan saudara tahu selanjutnya hari itu Minggu di mana dijadikan, di mana orang percaya, gereja mula-mula beribadah kepada Tuhan, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, gereja mula-mula tidak merayakan Paskah setiap tahun seperti kita. Tapi gereja mula-mula merayakan Paskah setiap minggu. Tiap minggu mereka merayakan Paskah. Dan hingga saat ini umat Tuhan mengadakan ibadah pada hari Minggu. Mengingat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yang berikutnya bukti sudah bangkit adalah Alkitab Perjanjian Baru ditulis. Saudara. Kita tahu para penulis Alkitab di Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, dan lain dan rasul-rasul lain menulis Perjanjian Baru. Tentu dia ilham Roh Kudus. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak mungkin mereka menulis Perjanjian Baru yang setara dengan Perjanjian Lama, saudara. Yang berikutnya bukti Yesus sudah bangkit adalah mukjizat terjadi dalam namanya, dalam nama Yesus. Karena Yesus bangkit, maka mukjizat masih terjadi, saudara. Yang percaya katakan amin. Kita berkata dalam nama Yesus, keluar kau iblis. Maka setan keluar, saudara. Kita berkata dalam nama Yesus, sembuh. Yang sakit disembuhkan, saudara. Saya mau tanya saudara. Nama pemimpin siapa yang pernah disebut untuk mengusir setan? Tidak ada, saudara. Saya mau tanya saudara. Nama pemimpin siapa yang pernah disebut untuk menyembuhkan orang yang sakit? Tidak ada. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Nama yang ajaib. Nama yang berkuasa. Yang terakhir, bukti Yesus sudah bangkit, yaitu ada tulisan yang bernama seorang yang bernama Flavius Josephus yang hidup di abad pertama. Dia lahir tahun 37, meninggal dikatakan kurang lebih 100 Masehi, saudara sekalian. Dia adalah seorang sejarawan dan penulis Yahudi di abad pertama. Ini merupakan bukti historis bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dari seorang non-Kristen yang bukan percaya Yesus. Tahu saudara, dalam bukunya Josephus, The Antics of the Jews, dia pernah menyatakan begini, saudara. Memang benar ada seorang itu pernah bernama Yesus. Dia pernah disalibkan, dia mati, dikuburkan, namun hari ketiga ia bangkit. Saudara bisa nanti lihat di bukunya yang berjudul The Antics of the Jews, saudara sekalian. Jadi tidak ada keraguan lagi. Bukti Yesus sudah bangkit secara historis, sepanjang sejarah pun itu sudah nyata, saudara sekalian. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Nah sekarang bagi kita umat Tuhan, umat Kristiani, apa sih dampak daripada kebangkitan Yesus yang kita hidup sekarang ini, saudara? Saya mau bagikan beberapa poin. Yang pertama adalah dampak daripada kebangkitan Yesus adalah pertama, kebangkitan Yesus memberikan kepada kita keselamatan, saudara. Kalau Anda lihat, kan keselamatan diperoleh dari kematian Yesus di kayu salib. Betul sekali, saudara. Tapi kalau Yesus mati pada hari Jumat dan tidak bangkit, maka pengorbanannya tidak ada arti, saudara. 1 Korintus 15 ayat 17 bilang begini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, saudara sekalian, maka sia-sialah apa, saudara sekalian, kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Roma 5 ayat 10 bilang begini.
Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Perhatikan saudara kata hidup di sini. Kata hidup di sini menunjukkan akan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi boleh saya bilang ini, kebangkitan Kristus merupakan pengesahan akan pengorbanan Yesus, saudara-saudara. Saudara sekalian, saudara kita harus menyadari begini, saudara. Kita ini diselamatkan semata-mata hanya oleh anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan keselamatan memang itu gratis atau cuma-cuma. Tapi bukan berarti keselamatan itu murahan, saudara. Keselamatan itu gratis karena ada seseorang yang telah membayarnya, yaitu darah anak domba Allah yang tak bercacat. Namanya Yesus Kristus. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara sekalian. Itulah sebabnya, saudara, kita perlu yang sudah diselamatkan menceritakan kasih Tuhan kepada hidup orang lain. Mungkin saudara punya keluarga, ajak mereka ke gereja. Mungkin saudara punya sahabat, punya anak, punya orang tua, ajak mereka ke gereja, saudara sekalian. Ajak mereka mungkin ke rukun atau ke kelompok sel untuk mereka bisa mendengar kabar baik tersebut, saudara sekalian. Atau minimal hidup kita itu tidak menjadi batu sandungan untuk orang bisa datang kepada Yesus. Yang percaya katakan amin, saudara. Satu kali ada seorang bapak yang berdiri di sebuah pintu pagar sebuah rumah mewah, saudara. Ya pencet belnya berkali-kali. Akhirnya keluarlah pembantu rumah tangga. Dengan heran pembantu bertanya, "Mau cari siapa, Pak?" Bapak tua yang kumuh ini dengan membawa ke atas kantong kresek yang kumal bilang, "Saya mau ketemu anak saya." Pembantunya heran karena setahu dia, karena selama bekerja sama tuannya, setahu dia, tuannya ini sudah tidak punya ayah, sudah meninggal sejak ia masih kecil. Namun pembantu tanya, "Tuan yang mana ya?" Bapak tua ini menyebutkan nama lengkap dari para tuannya, sudah. Wah, dengan keraguan dia kembali ke rumah. Mungkin dia ingin memanggil tuannya, saudara. Yang dia tahu itu nama benar daripada tuannya, nama lengkap daripada tuannya. Kemudian tak lama kemudian keluarlah seorang pria tengah baya, saudara sekalian. Pria tengah baya buka pintu dan melihat keluar. Dan kemudian dia berteriak, "Mau apa kau?" Bapak tua ini berkata kepada tuan tersebut, "Nak, izinkan Bapak masuk ke rumahmu dan bisa nginap 1-2 malam." Tuan ini berkata, "Aku tidak punya apa-apa, pergi kau, pergi sana." Wow, bapak tua ini akhirnya dengan sedih, tertunduk, malu, ditinggalkan tempat tersebut, saudara sekalian. Mungkin saudara bertanya, wah ini tuan ini kejam ya. Mentang-mentang sudah kaya, sukses, jadi usir-usir saja orang tua, saudara sekalian. Tapi saudara sekalian, ternyata benar, memang orang tua ini atau bapak tua ini adalah ayah kandungnya. Tapi tunggu dulu sebelum saudara menjudge, menghakimi tuan ini, saudara. Kita lihat latar belakang keluarga ini. Ternyata saudara sekalian, kisah hidupnya saudara, bahwa ayahnya ini, bapak tua ini, dulunya meninggalkan istri dan anak-anaknya, si tuan tersebut. Dia lari dengan wanita lain, saudara sekalian, yang mengabaikan tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Sehingga anak ini seringkali menangis di ruang kelas karena tidak ada yang jemput papanya, atau mungkin waktu terima rapor, dia lihat semua ayah datang memeluk anaknya, memberikan pujian. Hanya dia, nggak ada ayah yang tidak pernah muncul dalam kehidupan mereka, saudara sekalian. Dan sekarang setelah pria tua ini menjadi gembel, sudah tidak punya apa-apa, dan kemudian mau masuk ke rumah dari para tuannya yang sudah menjadi orang sukses, saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, dan pria tua ini akhirnya menangis dan meninggalkan rumah tersebut, saudara. Ketika dia baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba bapak tua ini jatuh pingsan. Setelah ia sadar, ternyata dia sudah di rumah sakit, saudara. Dan ternyata ia menderita komplikasi penyakit yang berat, saudara sekalian. Ia dirawat dalam kondisi kritis. Dan ia tahu ajalnya akan tiba, saudara. Di tengah-tengah rasa frustasi dan rasa takutnya akan kematian, tiba-tiba ada datang pasien, seorang anak muda yang dari kecil hidupnya berpenyakitan, saudara. Ia terkena penyakit paru-paru yang berat, saudara sekalian. Tidak lama kemudian, karena mereka bersebelahan tempat tidur, karena kamar itu untuk memang bangsa untuk beberapa tempat tidur, saudara sekalian.
Mereka sering ngobrol sehingga mereka menjadi sahabat. Yang mengejutkan ternyata anak muda ini banyak bercerita tentang Yesus. Saudara sekalian, anak muda yang berpenyakitan ini tidak pernah mengeluh. Bapak tua ini sering melihat pagi-pagi, anak ini bangun, enakan pujian, yang menyembah Tuhan, ya bersyukur, ya tidak pernah mengeluh, ya berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan. Tidak pernah tampak bahwa anak muda ini lagi menderita penyakit yang berat. Loh. Dan bapak tua ini semakin tertarik dan kemudian berkata, "Nak, boleh enggak? Bisakah Anda engkau ceritakan Yesus itu kepada saya?" Dan anak muda ini cerita tentang Yesus kepada bapak tua ini. Di hari itu, saudara, bapak tua ini buka hati dan terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi, saudara sekalian. Beberapa hari kemudian, bapak tua ini dipanggil pulang Tuhan. Dia dijemput oleh malaikat maut. Ketika dia dikuburkan, tidak ada satupun anaknya, tidak ada satupun keluarganya yang menjenguk ataupun melayat atau ikut terlibat dalam penguburannya, saudara sekalian. Tahukah saudara? Walaupun ia dibuang oleh anaknya, dikubur tanpa keluarga, tapi Allah menerimanya kembali. Saudara mungkin bertanya kepada saya, "Pak Rudi, bagaimana mungkin seorang yang seumur hidup melakukan kebejatan, menyakiti hati Tuhan, dan mengorbankan keluarga, istri dan anak-anak, masih diterima oleh Tuhan? Mana bisa, Pak Rudi?" Tapi saya mau sampaikan hari ini, kalian dengar firman Tuhan. Itulah Tuhan kita. Itulah hatinya Allah kita, saudara sekalian. Efesus 3:18 bilang begini, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat apa saudara memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Tuhan, kasih Kristus." Saya percaya Tuhan beranugerah kepada siapa ia mau beranugerah, saudara sekalian. Saudara dan saya tidak lebih baik daripada Bapak itu. Anda tidak lebih kudus dari Bapak itu, saudara. Kasih Tuhan menghampiri hidup saya dan saudara. Ia menyelamatkan Anda dan saya, dan keselamatan yang kita terima semua adalah anugerah Tuhan semata-mata. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Saudara sekalian, oleh sebab itu ada pesan Tuhan, kau mendengar dimanapun kau berada. Anda yang selama kau masih hidup, jangan hidup dalam kesia-siaan. Anda tinggalkan keluarga saudara, hidup dalam kebejatan, dalam kenajisan dan lain, tinggalkan semuanya. Ataupun hari ini, seandainya Anda sudah jauh dari Tuhan, datang hampiri Tuhan kembali. Kembali kepada Tuhan, rendahkan hatimu. Dan saya percaya Tuhan menerima engkau apa adanya. Dan saya mau sampaikan juga pesan Tuhan untuk kita semua. Belajar untuk memberikan pengampunan kepada orang yang pernah melukai Anda ataupun menyakiti saudara dalam kehidupan saudara semuanya. Ini pertama, dampak kebangkitan Yesus Kristus. Dampak yang kedua daripada kebangkitan Yesus Kristus adalah Dia memberikan kepada kita apa? Kuasa. Saudara sekalian, pada saat kita percaya kepada Kristus, maka saat itu juga kita diberikan kuasa kebangkitan Kristus. Yang percaya katakan amin. Kalau Anda baca Efesus 1:19-20, firman Tuhan bilang begini, "Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga." Perhatikan ayat ini. Tidak ada embel-embel bahwa kuasa ini hanya diberikan untuk pendeta, untuk kalangan tertentu. Tidak sama sekali. Tapi kuasa ini diberikan kepada kita semua, bagi kita orang yang percaya kepada Yesus. Wow, luar biasa. Saya mau sampaikan, ayo katakan sama-sama, kuasa. 1, 2, 3, kuasa. Ayo katakan sama-sama, saya menerima kuasa. 1, 2, 3, saya menerima kuasa. Firman Tuhan katakan begini, saudara, bahwa betapa hebat kuasanya. Saya mau kasih contoh begini, menganalogikan begini, saudara sekalian, tentang otoritas atau kuasa ini. Saya kasih contoh dari seorang polisi.
Saya mohon maaf kalau mungkin ada di sini institusi di kepolisian yang mendengar. Seorang polisi yang mungkin agak kurus lah, sehingga tampannya tidak berwibawa, saudara sekalian. Suatu hari polisi ini bertugas di jalan raya. Dan biasanya kan pasti polisi pakai baju seragamnya, baju dinasnya, saudara. Tiba-tiba ada sebuah truk yang akan melintas. Dan polisi ini kalau angkat tangan, stop. Pertanyaan saya, truknya berhenti nggak, saudara? Pasti berhenti. Kenapa? Karena dia ada polisi. Kenapa bisa tahu polisi? Dari baju apa? Seragamnya atau baju dinasnya, saudara sekalian. Karena ia punya apa? Otoritas. Coba kalau dia tidak pakai baju seragam, sudah kurus, tampan tidak berwibawa, pakai baju kosong oblong, ada truk lewat, stop. Kira-kira stop nggak truknya? Tentu tidak. Bisa saja dia digilas, dilindas, saudara sekalian. Kenapa? Karena tidak ada otoritas. Saya mau sampaikan begini, orang bisa tahu ia punya otoritas karena ia memakai baju seragam apa? Kepolisiannya tadi, saudara sekalian. Saudara tahu, otoritas dan kuasa yang diberikan Tuhan itu tidak kelihatan dalam kehidupan kita. Dan itu seringkali yang banyak anak Tuhan yang tidak sadari, saudara. Bahwa pada saat saudara punya Yesus yang sudah mati dan bangkit dari kematian, maka kuasa kebangkitannya diberikan kepada saudara semua. Engkau yang percaya katakan amin. Saudara punya kuasa. Saudara punya otoritas. Jadi, kalau di rumah saudara ada pembantu saudara atau asisten rumah tangga saudara kerasukan setan, bergoyang-goyang, mendeling. Apa yang saudara lakukan? Panggil pendeta, doakan. Atau saudara yang punya kuasa, yang mengusir dan tumpang tangan, saudara sekalian. Namun tentu berhikmat ya. Kalau orang kerasukan setan harus agak jauh. Jangan-jangan saudara kali ini kerasukan setan bisa orang yang tempeleng, saudara sekalian. Bisa mengamuk. Terus kalau Anda ini mulai ada yang kerasukan setan, Anda usir. Dalam nama Yesus keluar. Kira-kira keluar nggak, saudara? Tergantung. Kalau saudara ragu-ragu, cuma ikut-ikutan pendeta, ragu-ragu, ndak yakinkan kuasa kebangkitan Tuhan, ya keluar. Iblisnya ketawa. Kok ragu-ragu? Saudara mungkin berteriak lagi, dalam nama Yesus keluar. Yes, iblis masih ketawa. Anda mungkin sudah stres, keluar. Mungkin saudara punya leher sudah tegang. Iblis ketawa karena Anda ragu-ragu, ndak percaya. Bahkan mungkin saudara sampai stres, saudara bilang begini, dalam nama Yesus keluar. Kalau kau tidak keluar, saya yang keluar. Nah, saudara sudah jadi frustasi kan? Tapi sebenarnya kita harus percaya bahwa dalam nama Yesus Kristus, kita punya otoritas untuk mengalahkan kuasa-kuasa jahat. Yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Kalau ada yang sakit di rumah saudara, nggak boleh pakai pendeta. Datang, urapi, berkati, ucapkan perkataan dalam nama Yesus, oleh biru Yesus sudah disembuhkan. Doakan, karena kenapa? Saudara punya otoritas. Cuma kadang-kadang saudara tidak menyadari, saudara sekalian. Saudara punya kuasa yang akan membawa engkau berjalan dalam kemenangan, saudara. Saudara harus ingat ini juga, saudara sekalian. Bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah dalam hidup Anda melebihi dari kekuatan saudara. Yes. Nggak pernah, saudara sekalian. Makanya jangan berdoa, Tuhan, saya sudah tidak mampu lagi menghadapi persoalan ini. Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi. Itu tidak alkitabiah. Kenapa? Karena engkau punya otoritas. Dan kau punya kuasa untuk bisa melewati semua itu, saudara sekalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa dampak kebangkitan Yesus, saudara sekalian? Yang ketiga, yaitu ternyata kebangkitan Yesus memberikan kepada kita harapan baru. Kita lihat sama-sama ayatnya yang luar biasa. 1 Petrus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan saudara di surga bagi kamu. Perhatikan saudara, kebangkitan Kristus membuat Anda dan saya kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Wow, dahsyat. Dan itu dampaknya besar, saudara sekalian. Makanya anak-anak Tuhan yang kalau jalannya lemas-lemas, kayak tidak ada harapan, kayaknya mau mati saja, bunuh diri saja. Wah, kalau Anda demikian, berarti Anda belum yakin akan
kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Anda belum percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus sudah bangkit, saudara. Tahukah saudara, orang yang kalau kehilangan pengharapan saudara kayak apa? Orang yang kehilangan pengharapan seperti gini, seperti orang yang berjalan dalam lorong yang gelap. Dia letih mencari dan belum menemukan titik terang atau jalan keluar. Akibatnya banyak apa? Orang yang putus asa. Akibatnya apa? Orang menyerah pada keadaan yang sudah Anda coba terus-menerus, saudara sekalian. Mungkin saudara bilang, Pak, saya pernah berada pada dalam keadaan ini, Pak. Dan biasanya saudara akan mengalami keadaan apa? Pasrah, kelelahan, karena merasa gagal terus. Itu sebabnya ada ayat yang bilang begini dalam Amsal 13 ayat 12 dalam bahasa Indonesia Syari, saya bacakan saudara ya. Kalau harapan tidak dipenuhi, batin merana. Kalau keinginan terkabul, hatinya bahagia. Wah, keren ayat ini saudara sekalian. Keadaan yang seperti ini akan membuat Anda biasanya bertindak yang aneh dan tidak berpikir panjang. Kalau sudah kehilangan harapan saudara. Banyak yang akhirnya mengakhiri hidup dengan putus asa. Saya mau sampaikan hari ini firman Tuhan. Kebangkitan Kristus Yesus memberikan kepada saya dan saudara pengharapan yang baru. Yang percaya katakan amin. Jangan menyerah. Percayalah bahwa ketika ia mengizinkan suatu perkara terjadi, maka ia pun akan memberikan kekuatan kepada Anda agar bisa berharap kepada Tuhan. Dan ia akan membawa Anda kepada jalan keluar. Yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Ibrani 10 ayat 23, ayat yang luar biasa ini mengatakan begini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia, Tuhan, menjanjikannya setia. Keren sekali ayat ini, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, saya mau sampaikan begini juga. Saudara, kebangkitan Kristus bukan hanya menyelesaikan masalahmu selama Anda di bumi ini saja. Bukan, saudara. Tapi kebangkitan Kristus menjawab ketakutan manusia setelah mati. Kenapa manusia takut mati? Salah satunya adalah karena manusia, orang tidak tahu mau kemana setelah meninggal atau mati, saudara sekalian. Saya mau sampaikan ini pesan penting. Sebetulnya kita ini makhluk kekal. Tidak ada orang yang mati lalu lenyap. Tidak ada, itu ayam, saudara. Ketika Anda mati, tutup mata di dunia ini, detik yang sama, saudara sekalian, maka Anda berada di tempat yang lain. Saudara, itu kekal. Hidup di sana itu kekal, tidak bisa lenyap, akan selalu eksis. Cuma eksisnya ada di dua tempat, saudara. Surga atau neraka, saudara sekalian. Nah, ini penting. Kebangkitan Kristus membuat kita mendapatkan sesuatu yang tidak dapat semar dan kita punya kepastian keselamatan untuk ke surga. Yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Jadi sekali lagi, kebangkitan Kristus bukan hanya memberikan pengharapan selama di bumi ini juga saja, tapi juga memberikan harapan akan kehidupan yang kekal. Sebabnya saudara sekalian, jangan takut mati, saudara. Yang penting Anda siap. Amin. Pernah ada video dokter ahli jantung, saudara. Dia lagi nulis-nulis di meja di ruangannya, tiba-tiba jatuh di mejanya. Dan meninggal kena serangan jantung. Kok bisa, Pak, dokter jantung mati serangan jantung? Ya bisa saja, saudara. Kalau memang sudah dipanggil waktunya untuk pulang, saudara. Artinya, tidak ada yang tahu akan hidup ini, saudara sekalian. Ada mungkin yang lagi dengar, lagi firman Tuhan hari ini, dia hitung-hitung usianya. Mungkin Anda sudah umur 50 tahun, 60 tahun, atau mungkin 40 tahun. Kan Indonesia ini diramalkan, disampaikan bahwa nanti Indonesia di tahun 2050 akan menjadi sebagai masuk 5 besar ekonomi terbesar di dunia, saudara sekalian. Wow, 2050 berarti kan 2023. Berarti ya hitung-hitung 27 tahun lagi ya Pak Rudi ya. Kalau 27 tahun lagi, saudara sekalian, hitung-hitung. Wah, bisa-bisa kalau 60 berarti 80, bisa sudah lewat Pak Rudi. Jangan-jangan saya sudah lewat, usia saya sudah meninggal. Yang muda jangan senyum-senyum, saudara sekalian. Saya masih lama, Pak. Oh tidak. Anda salah kalau berpikir demikian. Bisa-bisa Anda yang lebih dulu sudah check out. Coba anak-anak muda, saya mau ini saudara, mengajak saudara untuk ini pergi ke kuburan sekali-sekali. Lihatlah di batu nisan itu usia-usia meninggal. Ternyata kematian itu bukan hanya untuk usia tua, saudara. Tapi juga banyak yang muda-muda, umur 18, 22.
30, 10 tahun. Ada memang 60, 80 saudara sekalian. Jadi ya, jadi saudara jangan hanya punya pengharapan selama di bumi ini saja. Hanya bawa berkat di bumi ini saja. Tapi juga punya pengharapan setelah di bumi ini. Apa? Kehidupan kekal. Anda mempersiapkan kehidupan yang saudara kepada kehidupan yang kekal. Punya harta di bumi, tapi punya harta di surga. Saudara. Itu penting hari ini. Saya mau men-challenge saudara. Saya ingin menantang saudara semua yang belum percaya Yesus. Buka hati saudara, undang dia dalam hidup saudara secara pribadi menjadi Tuhan dan juru selamat saudara secara pribadi. Beri diri saudara untuk dibaptis saudara. Challenge you, supaya dengar firman Tuhan. Sebagai langkah iman dan tanda pertobatan saudara. Beri diri saudara untuk dibaptis. Hari ini saudara saya tidak perpanjang firman Tuhan. Tapi biar kita semua menyadari dampak daripada kebangkitan Kristus. Yaitu kebangkitan Kristus memberikan kepada kita keselamatan. Kebangkitan Kristus memberikan kepada kita kuasa, otoritas dalam hidup ini. Kebangkitan Kristus Yesus memberikan kepada kita new hope, pengharapan yang baru. Happy Sunday. God bless you all. Mari kita sembahyang, kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi hamba-Mu percaya firman hari ini menjadi rema, jadi kekuatan bagi semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Bagi mereka yang belum percaya sama Engkau. Biar hari ini Tuhan mereka membuka hati mereka. Mereka mengundang Yesus Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Merendahkan hati mereka Tuhan. Dan hari ini pun Tuhan kalau mereka ada yang dalam hidup dalam jauh dari Engkau Tuhan. Biar hari ini mereka mau berbalik kembali kepada Tuhan. Bertobat, meninggalkan hidup lama dan datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih karena kebangkitan-Mu memberikan kami kepastian keselamatan. Kebangkitan memberikan kami kuasa, otoritas dalam kehidupan ini. Dan kebangkitan-Mu memberikan kami pengharapan yang baru. Berkati umat-Mu Tuhan, yang sakit hari ini pun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau sembuhkan. Yang lemah, Kau kuatkan. Yang kehilangan pengharapan pun Tuhan. Kau bangkitkan kembali pengharapan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, kami sudah berdoa. Yang percaya dan mengasihi Tuhan. Mari katakan sama-sama, amin. Jemaat dan seluruh saudara yang mengikuti ibadah hari ini, saya bersama keluarga ingin mengucapkan selamat merayakan hari Paskah. Yesus bangkit memberikan pengharapan yang pasti bagi kita semua. Puji Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami umat-Mu bersyukur kami boleh merayakan Paskah di tahun 2023 ini. Semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib dan juga lewat kebangkitan-Mu.
kami memiliki pengharapan yang pasti akan kehidupan ini. Bahwa surga menjadi jaminan kehidupan kami. Bahkan sementara kami ada di dunia ini, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau senantiasa menyertai setiap kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Engkau terus tambahkan hikmat, urapan daripada Tuhan untuk bisa memberitakan kabar baik sehingga lebih banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati juga seluruh persembahan ucapan syukur untuk Paskah di tahun ini. Semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Kami boleh Tuhan melayani Tuhan. Kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua telah diberkati lewat ibadah hari ini. Bagi saudara yang memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Kami juga rindu mengundang saudara untuk bergabung di ibadah Minggu 16 April 2023 yang akan dilayani oleh Pastor Jose Carroll, bertempat di Sentra Philadelphia pukul 9.30 dan 11.30, serta di Blessing Center pada pukul 17. Ibadah online juga tersedia bagi Bapak Ibu Saudara yang berhalangan hadir secara onsite melalui YouTube channel Media Pustaka Berkat. Kiranya anugerah dan kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.